Bring that ass back like a boom, 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 boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Randy Ferdiansyah, NPM 200302220, jurusan S1 Perbankan Syariah, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang dimana presentasi bermateri tentang teori motivasi. Sebelumnya, kepada Ibu dosen, Ibu Selvia Nuryasari, MEI yang saya hormati, dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Langsung saja kita akan membahas tentang pengertian dari motivasi. Motivasi yaitu berasal dari kata lain movre yang berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movre dalam bahasa Inggris disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motif. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak, mau atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebab perilaku. Motivasi juga dapat diartikan sebagai kehendak untuk mencapai status kekuasaan dan pengakuan yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu pengertian motivasi, kita langsung menuju bab tentang yaitu pandangan tentang motivasi. Nah, di sini ada berbagai macam pandangan mengenai motivasi, di antaranya yaitu adalah model tradisional. Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya. Sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja lebih banyak berproduksi, lebih banyak penghasilan. Yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Motivasi ini adalah suatu motivasi yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu ada model SDM. Model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk berprestasi mencapai kepuasan. Nah, dari berbagai macam model mengenai pandangan motivasi, kita dapat beberapa contohnya, yaitu adanya yang pertama itu model tradisional. Di sini bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan harus dilakukan dan digunakannya sistem pengupahan insentif untuk memotivasi para pekerja. Contohnya, seandainya ada karyawan yang bekerja di suatu tempat. Ketika seorang karyawan itu mendapatkan gaji yang lebih besar dari hari sebelumnya, maka karyawan akan termotivasi untuk lebih giat lagi dalam hal bekerja. Yang kedua yaitu model hubungan manusiawi. Motivasi ini adalah motivasi yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Nah, di sini kita dapat mengambil contoh seperti kita melihat tetangga kita, yaitu ada yang lebih sukses, maka adanya kita juga ada dorongan atau motivasi kita yang harus bahwa kita nih akan lebih bekerja lebih lagi, lebih memotivasi lagi agar kita dapat bisa seperti suksesnya sama lingkungan keluarga, tetangga kita. Itu yang dimaksud dengan model motivasi pandangan yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Nah, yang ketiga ada model SDM. Model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai prestasi
sebuah kepuasan. Setelah kita mengetahui pandangan tentang motivasi, di sini ada sumber-sumber motivasi. Nah, sumber motivasi sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik adalah suatu motivasi yang motifnya aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang aktivitasnya dimulai dan ditentukan berdasarkan dorongan dari dalam diri. Yang kedua, yaitu motivasi ekstrinsik adalah suatu motivasi yang motif-motifnya aktif atau fungsinya perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu. Adapun dua faktor utama yang mendorong motivasi eksternal, yaitu ada motivator, yaitu prestasi kerja, penghargaan, tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, faktor kesehatan kerja merupakan kebijakan dan administrasi perusahaan yang baik, gaji memuaskan, kondisi kerja yang baik. Nah, setelah kita mengetahui sumber-sumber motivasi, yaitu kita dapat mengetahui bahwa ada dua, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, sebenarnya setiap dalam diri manusia itu memang sudah ada motivasi itu, yaitu motivasi intrinsik kan, bahwa setiap manusia itu ada sesuatu keinginan untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Maka dibutuhkanlah kita harus mempunyai motivasi agar tujuan tersebut dapat kita cepat terselesaikan, cepat tercapai gitu. Kalau kita tidak punya motivasi kita itu rendah, maka hal yang kita impikan, hal yang kita inginkan itu tidak akan pernah kita capai. Nah, beda lagi dengan sumber motivasi yang berasal dari motivasi ekstrinsik. Motivasi ini harus kita dorong. Mungkin kita dapat motivasi ekstrinsik, contohnya seperti kita itu melihat kita datang di sebuah seminar gitu. Di seminar itu kita ada bertemu tokoh atau bertemu dengan orang yang dimana dalam seminar itu tuh kita melihat, kita diucapkan dengan sang motivator seperti bergiatlah bekerja dalam masa muda agar masa tuamu itu tidak menyusahkan. Nah, itu akhirnya kita berpikir dari sang motivator tersebut agar kita bahwa kita didorong dengan keinginan kita juga, impian kita juga. Akhirnya ya motivasi itu emang benar-benar motivasi ini harus dorongan dari luar gitu. Seperti ya itu tadi, adanya sang motivator, adanya lingkungan yang baik, adanya teman, adanya keluarga yang selalu mensupport agar motivasi ini akan timbul gitu. Terus ada jenis-jenis motivasi. Nah, motivasi sendiri yaitu ada dua jenis gitu, yaitu ada motivasi positif, yaitu motivasi yang memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi baik. Yang kedua yaitu ada motivasi negatif, yaitu motivasi yang memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri sendiri yang berprestasi kurang baik. Dengan motivasi, seseorang akan mengalami semangat dalam waktu pendek. Nah, kita mengambil contoh motivasi positif, yaitu motivasi yang memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi baik. Contohnya seperti jika ada seseorang tersebut mencapai ibaratnya mencapai prestasi juara 1, itu dia akan timbul dalam dirinya, bahwa saya tidak hanya stagnan di juara 1 ini saja, tetapi saya harus lebih bisa menguasai lagi. Itu saya tidak boleh turun prestasi saya harus menjaganya. Saya harus lebih tingkatnya. Ibaratnya yang pertama dia hanya juara 1 tingkat kecamatan, dia harus lebih baik lagi ke tingkat kabupaten, provinsi, ke tingkat pusat ataupun internasional. Itu adalah jenis-jenis motivasi yang dimana motivasi itu positif gitu, yaitu dia tidak pernah puas, tetapi dia tujuannya adalah untuk lebih memperbaiki dari hal yang sebelumnya. Nah, di sini ada juga motivasi negatif. Motivasi negatif itu motivasi yang memberikan hukuman kepada mereka atau diri sendiri yang berprestasi kurang baik. Dengan motivasi, seseorang akan mengalami semangat dalam jangka waktu pendek. Contohnya
seseorang itu gagal dalam meraih kejuaraan, seperti dia hanya mungkin juara 2, juara 3, dia akan putus asa. Oh ya, saya mungkin target saya cuman di sini, cuman sampai ini, saya udah nggak mampu, saya udah malas, saya udah ini. Jadi itu motivasi itu hanya bertahan hanya sekitar persekian aja gitu. Dia tidak mau memperbaiki. Karena apa? Karena dalam pikiran seseorang tersebut sudah dipikiri dengan pikiran-pikiran negatif. Jadi apapun yang dilakukan ya dia hanya putus asa, dia menyerah, dia tidak pernah melakukan bahwa dia tuh sebenarnya tuh masih bisa. Kalau kita memang benar-benar berusaha, ya kita bakal dapat mencapai tujuan kita gitu. Tapi karena dengan adanya diri dia ada motivasi yang negatif tersebut, ya dia tidak pernah menunjukkan rasa semangatnya itu. Dia hanya berstagnan di juara 2, juara 3 tersebut gitu. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis motivasi, yaitu di sini ada manfaat motivasi. Nah, apa sih manfaatnya motivasi dalam diri kita dan dalam untuk kehidupan kita? Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu manfaat motivasi yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan standar yang benar dan dalam skala waktu yang singkat. Nah, selain kita mengetahui manfaat motivasi dalam lingkungan kerja, kita juga dapat menerima manfaat yang sangat-sangat banyak dari motivasi dalam kehidupan kita. Contohnya, mohon maaf, yaitu yang pertama, yaitu menjadi sumber semangat. Nah, mengapa motivasi menjadi sumber semangat gitu? Karena jika seseorang mempunyai motivasi yang positif, yang tinggi, yang baik, maka semangatnya itu akan membara gitu. Contohnya ya dalam lingkungan kerja tadi gitu. Ketika seseorang itu motivasinya memang baik, maka kerjanya pun dia akan lebih kerja lebih keras lagi, dia akan lebih berdisiplin lagi cara bekerja, lebih bertanggung jawab lagi. Karena apa ya? Karena dia memiliki motivasi. Nah, yang kedua, manfaat motivasi juga yaitu memberikan aura positif dalam kehidupan. Kenapa motivasi bisa memberikan aura positif juga? Ya karena ketika kita melakukan hal-hal yang positif, maka pemikiran dalam diri kita pun akan selalu positif. Pandangan-pandangan kita, lingkungan kita, cara kita gimana ibarat kita melakukan aktivitas itu akan tetap positif. Yang ketiga yaitu agar tujuanmu dapat tercapai. Itu. Nah, manfaat motivasi itu juga itu agar tujuan kita juga yang kita inginkan dapat tercapai. Kenapa? Kalau kita punya motivasi, apapun yang kita inginkan, kita pasti akan selalu berusaha. Ya karena apa? Ya karena kita ada dorongan motivasi. Tetapi kalau kita tidak ada motivasi, maka kita tuh hanya ibaratnya saya ingin ini, saya harus ini, tapi dia tidak pernah berusaha. Kenapa? Karena dia tidak ada motivasi. Tetapi ketika seseorang ada motivasi, dia akan selalu berusaha. Oh ya, saya harus melakukan ini, saya harus bekerja lewat ini, saya harus lebih giat dari ini. Agar apa? Ya agar motivasinya itu dapat tercapai. Nah, setelah kita mengetahui manfaat-manfaat motivasi, di sini saya akan menjelaskan juga tentang teori motivasi. Nah, teori motivasi sendiri yaitu yang pertama ada teori motivasi dari Abraham Maslow, di mana teori ini pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Yang pertama, kebutuhan biologis, rasa lapar, haus, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan rasa aman. Yang keempat, kebutuhan akan rasa cinta. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi, keindahan, keteraturan, dan sebagainya. Nah, selain teori dari Abraham Maslow, yaitu ada teori dari Herzberg, yaitu teori ini terdapat dua faktor pendorong, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan. Yang pertama, faktor Huygens, yaitu memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan seperti lingkungan, imbalan, dan sebagainya. Yang kedua, itu faktor motivator, berusaha untuk mencapai kepuasan seperti prestasi, pengakuan, dan sebagainya. Nah, selain dari dua pandangan tadi, di sini ada pandangan lagi, yaitu dari teori motivasi keadilan. Teori ini
terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghasilkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Yang keempat itu ada teori motivasi teori motivasi Sligstone-Elderrefer. Yaitu teori ini dikenal dengan akronim EARC, extension, kebutuhan akan eksistensi, relativeness, kebutuhan berhubungan untuk pihak lain, growth, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Setelah kita mengetahui dari pengertian motivasi, manfaat motivasi, sumber-sumber motivasi, dan teori motivasi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasannya motivasi berasal dari kata lain, yaitu mover, yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata mover dalam bahasa Inggris disebatankan dengan motivation, yang berarti pemberian motif. Motivasi merupakan keadaan internal organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Motivasi dapat dibedakan ke dalam motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yaitu, motivasi intrinsik adalah suatu motivasi yang motif-motifnya aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang aktivitasnya dimulai dan ditemukan berdasarkan dorongan dari dalam diri. Motivasi ekstrinsik adalah suatu motivasi yang motif-motifnya aktif atau fungsinya perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu ada pun dua faktor utama yang mendorong motivasi eksternal. Hidup sangat berguna. Guna menumbuhkan semangat dalam meraih kesuksesan. Pasalnya, semangat dalam diri seseorang tidak menentu dan kerap naik turun. Guna menumbuhkan rasa semangat, seseorang membutuhkan dorongan dan bantuan dari orang lain. Namun selain dari orang lain, harus ada kesadaran diri untuk terus bergerak maju. Nah, di sini saya akan membuat yaitu sebuah kata-kata. Saya mendapatkan 10 kata-kata, yaitu di mana kata-kata ini dapat memotivasi diri kita untuk bergerak terus lebih maju, bergerak terus lebih semangat. Yaitu, tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi, tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa seizinmu. Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara. Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin. Kamu layaknya karya seni. Tidak semua orang akan mengerti dirimu, tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan pernah melupakanmu. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Makin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu saat mencapainya. Nah, untuk teman-teman semuanya, jagalah rasa motivasi kalian, rasa semangat kalian, agar impian dan cita-cita kalian dapat tercapai. Tumbuhkanlah rasa motivasimu, rasa semangatmu. Insya Allah, apapun yang kalian inginkan akan tercapai. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak baik dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.